Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menemukan ratusan kertas surat suara rusak dan tidak lolos dalam administrasi sah logistik pemilu tahun 2019 mendatang. Seorang residivis kasus pencurian diamankan tim Satreskrim Polres Mataram karena diduga mencuri sepeda motor milik warga di kota Mataram. Pasca diguncang gempa bumi, iklim pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah mulai menggeliat. Salah satunya di Pantai Selong Blanak yang mulai ramai oleh aktivitas wisatawan dalam dan luar negeri. Bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menemukan ratusan kertas surat suara rusak dan tidak lolos dalam administrasi sah logistik pemilu tahun 2019 mendatang. Terkait temuan tersebut, pihak KPU sendiri telah melaporkan kasus tersebut untuk segera diganti dengan surat suara yang baru. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk logistik pemilu presiden dan legislatif pada tanggal 17 April mendatang masih terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat hingga hari ini. Dari total keseluruhan logistik surat suara yang telah diterima dan disortir, hingga Rabu sebanyak 332 kertas surat suara dinyatakan rusak dan tidak lolos sensor administrasi logistik pemilu. Adapun bentuk kerusakan surat suara tersebut, diantaranya kertas suara tersobek, memiliki bekas tinta, kertas yang kusut, dan ada juga yang masih kosong dan tidak tercetak. Terkait temuan surat suara rusak tersebut, pihak KPUD sendiri mengatakan sudah menyerahkan beberapa acara berisi laporan tentang surat suara rusak kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilaporkan ke KPU Pusat dan mendapatkan pengganti dengan surat suara yang baru. Kemudian yang kondisi baik 488, 732. Yang kondisi rusak seperti yang tadi, ada yang sobek, ada yang yang buram, kemudian ada yang tidak ada belakangnya, itu sejumlah 332. Berdasarkan hasil perhitungan surat suara yang dilakukan saat proses pelipatan, jumlah keseluruhan surat suara presiden yang dinyatakan baik berjumlah 490.518 surat suara seluruhnya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu dengan melibatkan ratusan ibu-ibu rumah tangga. Proses pelipatan surat suara sendiri dikawal ketat petugas kepolisian untuk memastikan seluruh proses penyiapan logistik berjalan dengan aman tanpa hambatan. Ratusan warga masyarakat yang kebanyakan ibu rumah tangga berkumpul dan antre di gedung logistik KPU yang dipusatkan di Gedung Islamic Center Setiabudi, Kota Sumbawa Besar untuk melakukan pelipatan surat suara yang telah dimulai sejak Senin awal pekan ini. Pemeriksaan ketat pun dilakukan para petugas Mapolres Sumbawa sebelum memasuki ruangan untuk melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara. Sesuai kesepakatan bersama, semua relawan yang terlibat melakukan penyortiran dan pelipatan tidak diperbolehkan untuk membawa tas, telepon genggam, serta barang berupa besi atau benda tajam lainnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa sendiri menyatakan pelipatan pada minggu ini fokus pada pelipatan surat suara untuk pemilihan Presiden dan DPD RI, sementara surat suara lainnya saat ini masih belum tiba dan ditargetkan akan sampai awal pekan depan. Menurut data dari pihak KPU setempat, total jumlah surat suara seluruhnya yang dilipat pada pekan ini berjumlah 337.250 lembar untuk DPD RI dan 337.250 lembar untuk surat suara Pilpres. Yang karena surat suara yang kita terima sampai pada hari ini hanya surat suara pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu DPD, maka itu dulu yang kita lipat untuk sementara. Sambil kita menunggu surat suara pemilu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang nanti akan didistribusikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selain memperlakukan aturan ketat untuk mengamankan jalannya proses penyiapan logistik pemilu tersebut, KPU Sumbawa sendiri melibatkan puluhan anggota keamanan dari Polres Sumbawa dan Brimopolda NTB untuk mengawal proses pemilu mulai pra hingga saat dihelatnya kontestasi pemilu presiden dan legislatif tanggal 17 April mendatang. Dari Kabupaten Sumbawa, Tim Liputan melaporkan.
Program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditargetkan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 dipastikan tidak bisa mencapai maksimal akibat prioritas penanganan warga korban gempa yang diutamakan pemerintah. Untuk tahun ini, dari 12.000 rumah yang akan dibangun, pemerintah hanya bisa membangun 95 unit saja sebagai program lanjutan RTLH untuk warga miskin. Kepastian tersebut disampaikan pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB yang memastikan program RTLH pada tahun ini terus tertunda karena perubahan skala prioritas pemerintah daerah yang mengutamakan progres penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat. Jauh dari rencana awal yang ditargetkan akan membangun sekitar 12.000 rumah tidak layak huni untuk warga miskin di sejumlah kabupaten, akibat gempa untuk tahun 2019 ini pemerintah hanya akan membangun sebanyak 95 unit RTLH saja di luar perumahan warga korban gempa. Untuk tahun ini, daerah yang mendapat menerima manfaat RTLH berada di Kabupaten Sumbawa dan Lombok bagian selatan dengan jumlah biaya anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah. Penyusutan tersebut dilakukan pemerintah karena saat ini selama 6 bulan ke depan, pemerintah daerah masih terus terfokus pada penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga korban gempa di 5 kabupaten kota. Khusus untuk kegiatan di pemerintah provinsi, karena kami sedang fokus menangani kegiatan-kegiatan yang terhadap bencana, ini untuk tahun anggaran 2019, rumah tidak layak huni kita tidak terlalu prioritaskan, namun tentunya sesuai dengan rencana jangka menengah kami, rencana strategi kami ke 5 tahun ke depan, tetap target-target sekitar 12.000 itu bisa terpenuhi. Komitmen pemerintah daerah sendiri tetap akan menjalankan program lanjutan RTLH untuk warga miskin mulai tahun 2020 dengan target penyelesaian 3.000 rumah per tahunnya. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan sosialisasi tentang bahaya rabies kepada para siswa dan guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Lombok Timur. Selain memberikan informasi soal bahaya rabies, para siswa dan guru juga diajarkan teknik pertolongan pertama saat terkena rabies berikut ciri-ciri hewan yang terkena rabies. Sosialisasi tentang penyakit rabies dan penanggulangannya dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dengan melibatkan perwakilan siswa dan para guru dari sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Timur. Langkah sosialisasi kepada kalangan pelajar dan pendidik tersebut sengaja dilakukan karena para generasi muda umumnya memiliki resiko cukup riskan karena senang bepergian dan juga masih aktif dan suka memelihara hewan peliharaan. Dalam sosialisasi tersebut, para peserta diberi pengetahuan tentang penyakit rabies serta cara penularannya dari hewan kepada manusia. Para siswa juga diajarkan bagaimana cara mengenali hewan terkena rabies, berikut tindakan pertolongan pertama saat menemukan rekan, anggota keluarga, atau masyarakat yang terkena gigitan hewan rawan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera. Sosialisasi tersebut disambut antusias para guru dan siswa karena bisa mengetahui pasti tentang bahaya penyakit rabies dan cara penanggulangannya. Tingkatan yang kita lakukan itu ke pelajar dan guru di kandung maksud adalah mereka nanti bisa mempublikasikan atau menyampaikan kepada teman-teman pelajarnya yang lain, dan guru-guru juga bisa menyampaikan ke siswanya yang lain kelas untuk mengenal dan mengetahui penyakit rabies atau penyakit anjing gila itu seperti apa. Dengan adanya kegiatan ini kita bisa jadi tahu ciri-ciri, gejala anjing-anjing yang terkena penyakit rabies. Selain itu kita juga bisa tahu cara mengatasi pertolongan pertamanya kayak gimana. Langkah sosialisasi tentang penyakit rabies dan juga penyakit lain yang beresiko terjadi gencar dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit menular berikut sebagai langkah antisipasi untuk menghindari merebaknya penyakit rabies di Kabupaten Lombok Timur. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menemukan ratusan kertas surat suara rusak dan tidak lolos dalam administrasi sah logistik pemilu tahun 2019 mendatang. Seorang residivis kasus pencurian diamankan tim Satreskrim Polres Mataram karena diduga mencuri sepeda motor milik warga di kota Mataram.
Pasca diguncang gempa bumi, iklim pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah mulai menggeliat. Salah satunya di Pantai Selong Blanak yang mulai ramai oleh aktivitas wisatawan dalam dan luar negeri. Seorang residivis kasus pencurian diamankan tim Satreskrim Polres Mataram karena diduga mencuri sepeda motor milik warga di kota Mataram. Selain mengamankan pelaku, petugas berhasil menyita sepeda motor, handphone, dan baju kaos yang digunakan pelaku saat beraksi dan terekam CCTV. Pelaku berinisial IR alias Herman, 36 tahun asal Pagutan Mataram, diamankan tim Resmo Polres Mataram karena diduga berkomplot melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga kota Mataram. Aksi pelaku terungkap karena laporan korban dan juga terpantau CCTV pengawas yang merekam aksi pelaku membawa kabur motor korbannya yang tengah terparkir di sebuah rumah sakit swasta di kawasan Pagutan Mataram. Kasus pencurian sepeda motor tersebut bermula saat pelaku diberi kunci motor salah seorang keluarga pasien yang tengah berkunjung oleh pelaku kedua berinisial TH yang sehari-hari beraktivitas di kawasan tersebut. Setelah dirasa aman, pelaku IR dengan ditemani TH melakukan aksinya membawa kabur motor korban dari TKP dan langsung menjualnya kepada seorang penadah berinisial MW yang masih buron dan saat ini dalam pengejaran petugas. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebuah sepeda motor milik korban, handphone, dan baju kaos sebagai barang bukti kasus kejahatannya. Pelaku TH dan IR sudah diamankan dan TH ini menjadi DPO. Yang sebelumnya IR ini merupakan juga residivis yang sudah beberapa kali dilakukan proses hukum. Dia sempat ke Bali dan dilakukan pemantauan. Begitu kemarin kembali dilakukan penangkapan tanggal 7. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Mataram dan tengah melakukan pengejaran kepada dua rekan tersangka yang diduga merupakan satu komplotan yang kerap beraksi menjarah sepeda motor milik warga di kota Mataram. Atas ulangnya melakukan aksi pencurian, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Seorang residivis pelaku spesialis curat asal desa Timba Urip, Kelurahan Tanujung, Kecamatan Labuan Haji, diamankan tim Resmo Polres Lombok Timur gara-gara kerap beraksi membobol rumah warga. Pelaku disergap usai menjalankan aksinya di sebuah rumah kontrakan dan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas karena mencoba kabur saat ditangkap. Seorang pemuda dengan inisial DI 32 tahun, warga Dusun Timba Urip, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuan Haji, diamankan tim Resmo Polres Lombok Timur karena diduga menjadi pelaku tunggal pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Letim. Pelaku diamankan karena informasi warga masyarakat yang menjadi korban aksi kejahatan pelaku yang menyatroni dan membobol rumah korban saat pemiliknya sedang beristirahat atau saat dalam keadaan kosong. Selain diketahui merupakan spesialis pembobol rumah kosong, pelaku juga merupakan seorang residivis jumlah kasus pencurian dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO petugas. Pelaku ditangkap petugas ketika usai menjalankan aksinya di sebuah rumah kos-kosan di Kecamatan Suralaga dan terpaksa ditembak kaki kirinya oleh petugas karena melawan dan hendak kabur saat diamankan. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 13 HP, 1 unit laptop, 1 buah kotak pekakas peralatan kerja, 3 buah cukit besi, 1 bilang parang, dan 1 unit sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan dan peralatan yang digunakan pelaku saat beraksi. Kalau untuk modus, pelaku bergerak sendiri, siang maupun malam, dan pelaku sendiri terekam CCTV. Jadi bukti kita juga ada dari CCTV, itu kelihatan juga memang wajah dari pelaku menggunakan jaket hitam, selalu menggunakan jaket hitam ini. Jadi pelaku bergerak sendiri. Kasus curat yang melibatkan tersangka saat ini masih terus didalami petugas untuk mengetahui pasti jumlah korban aksi kejahatan pelaku selama ini. Atas perbuatannya kembali terlibat kasus hukum, pelaku diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Penerapan keputusan bersama 3 menteri soal ketentuan pemecatan ASN mantan korupsi belum sepenuhnya dipenuhi pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Sejumlah ASN mantan narapidana yang telah usai menjalani hukuman masih berkantor dan belum dikenai sanksi seperti peraturan 3 menteri.
Pemda sendiri berdalih proses pemecatan ASN harus melalui rangkaian sejumlah prosedur dan keputusannya harus dikeluarkan pemerintah pusat. Langkah belum dinonaktifkannya sejumlah ASN terlibat kasus korupsi dan masih tetap beraktivitas di sejumlah instansi di Kabupaten Lombok Tengah belakangan mengemuka pasca dikeluarnya keputusan 3 menteri tentang ASN terlibat korupsi yang dikeluarkan pada akhir tahun 2018 lalu. Dalam hal tersebut, sikap Pemda dinilai tebang pilih karena tidak memberlakukan aturan tersebut sama kepada semua ASN yang pernah terlibat kasus korupsi. Menurut data terakhir, dari 10 ASN yang kasusnya telah ingkrah dan sebagiannya telah usai menjalani hukuman, baru hanya 3 orang yang telah dinonaktifkan dengan keputusan pemecatan oleh pemerintah daerah. Sementara sisanya hingga saat ini masih dilakukan pengecualian dan masih tetap menyandang status sebagai ASN dan masih beraktivitas seperti biasa. Terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan membenarkan bahwa saat ini ada 10 ASN mantan korupsi yang masih beraktivitas sebagai ASN dan rencananya akan dieksekusi, namun harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan tentang pemecatan pegawai negeri. SK pemberhentian dari 9 orang itu sudah ditandatangani oleh sudah terhitung. Terus bos-bos besar di kasus-kasus apa alasannya? Jadi begini, yang 9 itu adalah data yang dikirimkan kita dari pusat. Di luar itu kita belum berani eksekusi karena kita tidak punya data. 9 orang. Pihak pemerintah daerah sendiri menyatakan akan tunduk dengan aturan 3 kementerian tersebut dan baru akan melakukan pendataan para ASN tersebut pada bulan Maret ini untuk selanjutnya diajukan ke pemerintah pusat agar segera ditindaklanjuti dan mendapatkan kepastian tentang status mereka. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pasca diguncang gempa bumi, iklim pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah mulai menggeliat. Salah satunya di Pantai Selong Blanak yang mulai ramai oleh aktivitas wisatawan dalam dan luar negeri. Terhitung sejak sebulan terakhir, aktivitas wisatawan di kawasan pantai yang terkenal dengan ombak surfingnya saat ini berangsur normal mencapai 75%. Aktivitas pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah pasca gempa kini terlihat kembali pulih dengan hadirnya kembali para wisatawan lokal dan asing menikmati panorama pantai yang ada di kawasan tersebut. Pantai Selong Blanak adalah salah satu pantai yang kini tampak menggeliat dan mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan, khususnya yang ingin menikmati sensasi ombak untuk berselancar. Di kawasan ini, selain hamparan pantai yang luas, hempasan ombak pantai yang cukup ekstrim menjadikan kawasan ini menjadi tempat favorit bagi para perselancar atau warga yang hendak belajar surfing. Para pelaku wisata mencatat, jika sebelumnya pada awal terjadinya gempa, kunjungan wisatawan sempat sepi dan hanya mencapai 25% saja, maka saat ini angka kunjungan terus meningkat mencapai 75%. Hal tersebut menjadi tolak ukur mulai bangkitnya industri pariwisata di kawasan ini untuk kembali meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. Alhamdulillah dari mulai bulan 2 tamunya sudah lumayan karena sudah tidak ada kendala sama sekali. Mungkin kemarin pada waktu gempa itu memang turun sekali sampai sepi lah istilahnya. Alhamdulillah dari bulan 2 kemarin kita sudah menerima tamu banyak, ya, lumayan. Guna lebih meningkatkan gairah kunjungan wisata di kawasan ini, para pelaku wisata bekerja sama dengan Pokdarwis serta pihak desa dan Muspida terus menggencarkan promosi serta peningkatan keamanan di kawasan tersebut untuk menjaga kenyamanan wisatawan saat berkunjung. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.